Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah tetap semangat belajarnya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buka pelajaran kita dengan berdoa dulu ya. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita melanjutkan materi cara beriman kepada kitab Allah, kita akan ulang kembali apa itu pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian Allah telah menurunkan 4 kitab di mana turunnya disebutkan dalam Al-Quran. 4 kitab tersebut adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Keempat kitab tersebut diturunkan pada waktu yang tidak bersamaan. Masing-masing turun kepada nabi yang berbeda dan umat yang berbeda. Oleh karena itu, cara beriman kepada kitab-kitab tersebut tidaklah sama. Cara beriman kepada kitab Allah ada 2. Yang pertama, terhadap Al-Quran. Cara mengimaninya adalah dengan cara tafsili. Nah, apa itu tafsili? Tafsili adalah meyakini kebenarannya, wajib mengetahui isi dan mengamalkannya. Umat Islam wajib meyakini kebenaran, mengetahui dan mengamalkan isi dari kitab Al-Quran. Yang kedua, terhadap kitab selain Al-Quran. Cara mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah dengan cara ijtimali. Nah, apa itu ijtimali? Ijtimali adalah meyakini kebenarannya, tetapi tidak berkewajiban mengetahui dan mengamalkan isinya. Jadi, terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf, umat Islam hanya berkewajiban meyakini kebenarannya tanpa adanya kewajiban mengetahui dan mengamalkan isinya. Jadi dapat disimpulkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran caranya adalah sebagai berikut. Kemudian beriman kepada Al-Quran caranya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang perhatikan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, menghindari perbuatan maksiat, misalnya mengambil yang bukan milik kita, mencuri, dan sebagainya. Yang kedua, taat beribadah kepada Allah, misalnya sholat 5 waktu, selalu berdoa kepada Allah, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, berbuat baik dan beramal soleh terhadap diri sendiri, orang lain, maupun makhluk lain. Misalnya, menggosok gigi, menolong teman yang terjatuh, menolong menyeberangkan, menyiram dan merawat tanaman. Yang terakhir, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Caranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba sekarang perhatikan hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Dan tugas anak ustazah di rumah adalah kerjakan Ayo Berlatih LKS halaman 24 di buku catatanmu ya. Dan kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.